Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang agama budi pekerti sebagai dasar untuk pembentukan akhlak, moral, dan mentalitas di lingkungan sekolah. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Inyoman Sudiatnyana, asal dari Banjar Kastale, Desa Bebandem. Untuk selanjutnya, Bapak membawakan materi ini tentang agama budi pekerti sebagai dasar untuk pembentukan moralitas, akhlak, karakter yang baik di lingkungan sekolah. Di sini perlu kalian ketahui, yang paling penting agama. Apa itu agama? Apa itu budi pekerti? Agama itu adalah sebagai pedoman hidup setiap manusia. Agama itu adalah sebagai suluh untuk menerangi jiwa setiap manusia. Sedangkan budi pekerti, budi artinya manah. Manah itu artinya pikiran. Kerti artinya perilaku. Jadi setiap manusia harus mampu berpikir, berperilaku berdasarkan, berpedoman pada ajaran-ajaran agama. Nah, di sini Bapak tekankan pada kalian semua, gimana cara yang dilakukan oleh kita untuk menjadi manusia yang bermoral, berakhlak, bermental yang bagus. Tentu pahami agama kalian. Karena agama inilah yang akan menuntun kalian semua menjadi suatu panutan agar kalian nanti di rumah, di masyarakat, di sekolah, kalian sudah mampu menjadi anak yang baik, anak yang berguna bagi orang tua, bagi sekolah, dan berguna di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang sangat penting, anak-anak. Anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, mari kita sekarang sebagai manusia berpijak kebenaran, karena kita di sini dituntut untuk mampu menjalankan hal-hal yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara kalian menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti yang pantas, yang patut sebagai pedoman untuk membentuk manusia yang berkarakter, manusia yang bermoralitas di dalam kehidupan masyarakat. Itu anak-anak yang Bapak tekankan, yang paling sangat penting. Sering Bapak lihat di lingkungan sekolah, kadang-kadang hanya mencakupkan tangan, mengucapkan Om Swastiastu kok susah sekali. Di sini jelas tidak seperti anak yang tentunya harus berbuatlah, lakukanlah hal itu. Karena itu sebagai dasar kalian akan dinilai oleh orang lain anak yang pantas, patut dijadikan teladan di kemudian hari. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, ada 4 cara atau jalan untuk menjadi anak yang baik, menjadi membentuk moralitas, akhlak yang baik yang disebut catur marga atau catur marga yoga.
Catur artinya 4, marga berarti jalan. Ada 4 jalan yang harus tempuh oleh kita sebagai manusia untuk menjadikan diri kita yang lebih baik. Jalan yang pertama itu adalah bhakti yoga atau bhakti marga. Jalan inilah yang patut kita lakukan. Dengan seperti apa implementasinya? Dengan cara melakukan pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, karena kata bhakti itu berarti memuja Ide Sang Hyang Widi. Bagaimana implementasinya di dalam kehidupan masyarakat? Yaitu dengan cara sembahyang Trisandya itu harus kalian lakukan, karena inti daripada ajaran Weda itu sendiri adalah Trisandya, di mana kalian dari SD, SMP, SMA sampai hidup di masyarakat tentunya nanti adalah harus apa. Nah, di sini Bapak tekankan pada kalian semua, nanti pada saat kalian sudah bisa bertatap muka di sekolah, jangan sampai di antara kalian ada yang tidak hafal dengan Trisandya. Itu Bapak sangat tekankan. Memalukan apabila tidak hafal Trisandya. Tri artinya 3, sandi yang artinya waktu. Kita sebagai umat beragama Hindu diberikan waktu 3 kali sehari untuk memohon, memuja Ide Sang Hyang Widi sebagai dasar untuk pembentukan diri kita menjadi anak yang baik, anak yang berguna, anak yang bermanfaat, anak yang berkualitas. Itu yang kedua. Jalan yang kedua yaitu karma marga atau karma marga yoga. Karma artinya beraktivitas, berbuat, berperilaku. Berperilaku yang bagaimana? Berperilaku yang pantas, yang sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma susila. Itu setiap manusia hidup itu pasti beraktivitas, pasti berbuat. Itu maka dari itu Bapak sarankan kepada kalian semua untuk mencapai tujuan, tentu kalian harus melakukan karma yang baik, yang disebut karma marga. Ya. Implementasinya seperti apa karma marga itu? Jelas, sebagai makhluk sosial, di dalamnya tentu kita saling mencintai, memelihara toleransi, memberikan satu dengan lain sebagai ciptaan Ide Sang Hyang Widi. Itu yang paling penting. Lebih-lebih di kehidupan masyarakat sekarang, dengan adanya COVID-19, banyak saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan. Dengan kehilangan pekerjaan ini, bagaimana cara kita untuk meringankan mereka? Dengan cara salinglah membantu, salinglah memberi. Itu karma yang baik. Kalian jangan khawatir, karma yang kalian lakukan, aktivitas yang kalian lakukan, perbuatan yang kalian lakukan untuk mencapai tujuan, pasti semua itu akan menghasilkan. Tidak ada sesuatu yang kalian tanam tidak menghasilkan. Tetapi jangan mengharapkan sekarang. Kalau tidak sekarang, hasilnya tentu yang akan datang. Pasti itu hukum alam, pasti akan menghasilkan. Yang penting kalian berbuat sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran agama kita. Karena di dalam ajaran agama tidak pernah agama Weda mengajarkan yang tidak benar. Agama dan Weda pengetahuan itu mengajarkan yang baik, yang pantas, yang patut ditiru oleh kita. Sebagai siswa, kalian tolong jalankan sesuatu yang baik. Itulah tentang karma, anak-anakku. Dan selanjutnya, jalan yang ketiga adalah jenana marga atau jenana marga yoga. Jenana itu apa? Jenana itu artinya ilmu pengetahuan.
pengetahuan. Dengan pengetahuan yang kalian miliki, kalian akan mampu membawa diri kalian menuju hal yang lebih baik. Sehingga Bapak harapkan kalian benar-benarlah belajar dengan baik. Kalian sekarang terjun di SMA Negeri 3. Fokuskan kalian harus belajar. Karena belajar ini merupakan wahana pertama dan utama untuk membentuk manusia mencapai tujuan yang dicapainya. Dan setelah itu ada kalian menemukan di atas gapura ada tulisan Jenana Loke Palesraya. Jangan hanya dilihat, itu perlu diketahui. Sekolah membuat tulisan itu pasti ada gunanya, ada manfaatnya. Nah, itu perlu kalian ketahui. Jenana Loke Palesraya. Jenana itu artinya ilmu pengetahuan. Loke itu apa? Tempat. Pala itu apa? Hasil. Sraya itu teman. Jadi kalian sudah terjun masuk ke SMA 3. Tujuan utama datang adalah mencari ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kalian dapatkan hasil. Hasil berupa apa? Ya jelas ijazah yang kalian cari. Setelah itu kalian bergaul, berkumpul sama guru, sama pegawai, sama teman-teman kalian. Itulah sebagai manusia sosial bergabung di SMA Negeri 3 Amplapura. Nah, untuk itu Bapak tekankan pada kalian, selamat bergabung, ikut di dalam lembaga SMA Negeri 3. Tolong ikuti aturan-aturan yang ada. Jangan sampai melanggar aturan yang ada. Kalau kalian melanggar, jelas di situ ada sanksi yang akan diberikan kepada kalian. Itu mengenai jenana. Yang terakhir adalah Raja Marga atau kalian menuju Tuhan. Ya, di sini Bapak simpulkan apa yang Bapak sampaikan pada kalian sudah dengan materi yang sudah Bapak bawakan. Apabila kalian anak-anak SMA 3 menjalankan tugas tanggung jawab kalian beragama yang baik, bermoralitas yang baik, ikuti aturan yang ada, Bapak yakin kalian akan mencapai tujuan, yaitu sesuai dengan judulnya. Apabila kalian menjalankan apa yang Bapak sampaikan tadi, hubungan agama sebagai dasar pembentukan moralitas, akhlak, dan pembentukan mental yang baik, tolong itu resapi, tolong itu jalankan supaya kalian menjadi anak yang berguna baik dalam diri kalian, orang tua, dan dalam lembaga SMA. Demikian yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.